Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Senang sekali. Ya. Hari ini kita ketemu bersama ibu-ibu yang sangat luar biasa. Betul. Ibu-ibu yang jadi owner di usahanya masing-masing. Iya, CEO loh mereka. CEO. Saat ini kita ada di Balai Dusun Plumbungan, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Tepuk tangan untuk ibu-ibunya yang luar biasa ini. Ini Kampung Anggur ini. Kampung Anggur, jadi ya. ini wisata yang sangat terkenal sekali. Iya, iya. Di daerah Bantul ini Kampung Anggur. Tiap rumah ada pohon anggurnya ya Pak? Wajib, kalau enggak nanti Wajib. didukani oleh Pak Nanti Warto. kita akan jalan-jalan juga nanti habis Iya. ini kita mau Siap. panen anggur. Oh, iya, Karena siap. anggur itu kan tiap hari itu bisa berbuah. Bisa. Kalau dia mau itu. Oh gitu ya? Iya kan tergantung. Iya ya, tergantung Makanya dia mau harus apa enggak. kita harus dekat dengan pohon yang kita tanam. Oh, harus diajak bicara biar juga. bisa tahu Nah, kondisinya. Betul. Seperti itu juga kenapa Dinas Koperasi dan UKM juga kepengen lebih dekat dengan Bapak dan Ibu supaya juga tahu nih kira-kira usaha ibu-ibu semua ini sampai di mana, kendalanya apa, masih jalan di tempat atau sedikit lari atau sedikit ya. atau sudah lari jauh kita gitu nanti ya. biar tahu, Betul. kita biar ngerti. Ini mumpung hadir di sini ada Bu Siwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Iya, tepuk tangan untuk Bu Siwi. Iya, ini narasumber kita yang pertama. Iya, terima kasih Bu Siwi sudah hadir di sini. Ya, nanti ketemu dengan ibu-ibu dari Kampung Anggur dan hadir juga Wakil Ketua DPRD DIY dari fraksi PAN, Bapak Suherwanto ST. Matur nuwun, dari Pak sekian, Herwanto. iya dari sekian banyak ini semuanya pasti kenal sama beliau. Oh iya dong. Apalagi yang pada punya pohon anggur. Ah. Karena waktu itu, ayo pada nanam anggur rumahnya, ngata ya Pak Wata ya? Iya,
pelopor. Pelopor beliau. Dan Oke. hadir juga ini tokoh masyarakat ini Ya. Pak Sujito SPD. Yeah. Sugeng siang Pak Jito. Mbak Jito kerennya. Oh Mbak Jito. Mbak toh? Jito Oh, iya. panggilnya. Oke Mbak Jito sudah hadir bersama kita di sini. Matur nuwun Mbak Jito. Dan di ujung ini ada seseorang yang wah Milenial. harapan keluarga ini. Anak, kayaknya. Harapan keluarga. loh. Keluarga dia. Keluarga dia. Ini ada Mas FX Ade Putra Fajar Ya. selaku owner angkringan Saka. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ade. Nanti kita juga ngobrol karena ini usahanya banyak sekali. Banyak, Jadi betul. berbagai bidang nanti kita Betul. bisa mendapatkan motivasi Ya. dari Mas Ade. Dan sebelum kita lanjutkan acara kita mau dengar semangat dari ibu-ibu di Kampung Anggur. Kita Ya. akan yel-yel seperti biasanya. Oke. Pasti sudah hafal. Yes. Oke, siap ibu-ibu? Siap. Siap? Oke. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. hebat. Jogja Istimewa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ya, sudah nggak sabar pastinya pengen ngobrol. Nah, kalau kita istilahnya kalau ada kebijakan gitu ya, kepengennya tidak dari pemerintah ke bawah. Tapi kalau bisa dari masyarakat dulu nih, masyarakat tuh pengennya Pengennya apa? maunya apa, pemerintah harus bagaimana, sekarang saatnya, monggo. Silahkan langsung dari ibu-ibu Ya. menyampaikan, ada yang mau disampaikan, monggo kita persilahkan, kita beri waktu dari, silakan Monggo Bu, ibu silakan Bu. Iya. diperkenalkan nama dan juga usahanya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Siwi selaku Ketua Koperasi UMKM DIY, juga Bapak Suherwanta sebagai Wakil Ketua DPRD DIY, juga para hadirin yang saya hormati. Di sini saya dari wilayah Timbulharjo, nama saya Ibu Fatmi, Yeah. usaha saya Singkong Keju. Oh Singkong iya, singkong keju. Ini ya, Bu? Iya, di sana Oh, itu. oke. Iya, 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 Yang iya. iya. menjadi kendala bagi kami untuk Ya. pemasaran yaitu untuk pembuatan PIRT. Oh, Belum ada berarti ya Bu ya? Ya, Oke. Oke. UMK sama NIB saya sudah punya. Iya. Tapi untuk PIRT itu ada beberapa syarat yang kurang bisa kami penuhi. Jadi sampai sekarang masih terkendala. Untuk Contohnya apa Bu? Apa- Nun sewu, apa yang syaratnya kendalanya apa Yang kendalanya? menjadi kendala Oh, itu? iya. Kendalanya karena tempat saya itu kamar mandi sama ruang dapur berdekatan. Oh, iya, iya, iya. sementara untuk memindahkan susah, terus untuk yang atap plafon karena kami juga tidak punya biaya untuk itu ya sudah seadanya. Oke. Seperti itu. Jadi untuk waktu itu dari dinas koperasi sudah pernah survei ke tempat saya. Ya. Kebetulan tetangga sebelah saya itu ada yang memelihara burung. Lah pas itu burungnya datang ke rumah. Orang kangsenan. Iya, akhirnya kan tidak lolos lah. Untuk ini bagaimana kalau Iya, iya, misalkan iya. persyaratannya itu agak dipermudah Iya. karena menurut saya Bu, bukannya saya sombong ya. Usaha saya ini sebenarnya sudah banyak ke toko-toko, tapi untuk dititipkan lah wong ra ono PIRT-nya. Mereka menolak. Iya. Menjadi kendala itu. Oh, oke. Maka pada kesempatan kali ini Iya, iya, saya iya. mohon saran atau Iya. masukan untuk dipermudah lah untuk pembuatan PIRT. Oke, Oke. baik. Ini saja Bu, Patni ada lagi yang mau disampaikan? Buka ke PA dulu nih, banyak pertanyaannya nih beliau. Sudah Sampun. sementara Oke. itu. iya, iya. Nanti yang lain dulu. Oke, Terima matur kasih. nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini yang perlu diedukasi burungnya ini. Iya, lucu ya permasalahannya itu sebenarnya lucu. Tapi memang itu yang terjadi di Iya. lapangan. Ya. Oke, Baik, satu lagi silakan. Monggo silakan Bu. Monggo Ibu. Ya. Jadi biar imbang nih sayap kanan, sayap kiri semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Siwi yang saya hormati, Bapak Suharwanto yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Yang ingin saya tanyakan, Ibu namanya siapa? nama saya Ibu Siti Fatimah. Iya. Bu Siti. Usaha snack kecil-kecilan. Snack. Aneka snack. Aneka Aneka snack. Pastel, bahan Yang mana? Yang mana ini? Yang mana Bu? sama ini apa? Karamel yang saya Oh, buat. ini. Oh, yang di Oke. tengah Bu Siwi. yang di Roti tengah. karamel ya. Roti karamel. Oke, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Bu Patini masalah PIRT. Oh ya. Karena produk yang saya buat itu kan apa ini
cuma tahan 1 hari. Iya. Jadi basah. Iya, iya. Padahal harus kalau PERT itu kan harus tahan 3 hari sampai 1 minggu. Oke. Setiap kali saya ikut seminar PIRT selalu tidak bisa karena sudah ketentuannya sudah seperti itu. Iya. Kemudian seperti yang dikatakan Bu Fatini juga, kalau mau pemasarannya dititipkan ke toko-toko yang lebih bagus, lebih bonafit, itu nggak ada PIRT-nya. Kemudian NPWP, Bu. Ya, kalau kami misal usaha masih kecil harus masuk ke kantor, masuk ke sekolahan, itu kan harus ada NPWP. Iya. Kalau tidak ada NPWP itu nanti dipotong 20% dari itu. Iya. Seperti itu. Kiranya seperti itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Siti. Ini sudah ada 2 penanya, mungkin mirip-mirip ya sebenarnya. Kendalanya itu kendala teknis, tapi ya kenyataannya seperti itu. Untuk itu kenapa kita hadir ada di sini, supaya ya jadi tahu ya bahwa kendalanya kita nyari solusi bersama-sama. Mungkin langsung Ibu Siwi. Bu Siwi, monggo. Ini gara-gara burung ya. Monggo Bu Siwi, bagaimana ini dengan PIRT? Ya, matur nuwun. Ini ibu-ibu semua ya kayaknya. Iya. Jadi kalau kemana-mana saya itu juga ketemunya banyak ibu-ibu semua nih. Karena kepala dinasnya ibu-ibu juga. Tapi saya lihat ibu-ibu ini sangat semangat ini kan, jadi saya juga merasa kayaknya semangat juga gitu. Jadi ibu-ibu, jadi terkait dengan apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan untuk tadi kan UMKM naik kelas. Saya naik kelas itu mesti ada sesuatu yang memang harus kita belajar gitu. Belajar untuk biar naik kelas gitu. Tadi kan permasalahannya bagaimana legalitasnya kan, karo NIB sampun kagungan gitu. Kalau terkait dengan UMKM ini kan kita di Pemda DIY sebetulnya dalam melakukan pendampingan itu bagaimana kemampuan Bapak Ibu dari si SDM biar meningkat skillnya, bagaimana produknya. Tadi kan lebih ke produknya. Produknya ini sebetulnya sudah memenuhi regulasi atau aturan yang memang harus melekat ke dalam produk tersebut belum. Kalau memang produknya itu lebih dari 1 minggu, ini pasti kita harus wajib PIRT. Nah, PIRT ini yang mengeluarkan siapa adalah Dinas Kesehatan setempat. Tapi Pemda DIY melalui Dinas Koperasi memang di tahun ini dan kemarin-kemarin pun kami fasilitasi, tentunya kami juga koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Ada Balai POM, ada Dinas Kesehatan, ada ini. Nah, memang ada aturannya Bapak Ibu, jadi bagaimana tidak harus membuat rumah baru Pak, cuman bagaimana nanti diatur belajar bareng layout yang sesuai dengan arahan dari para pendamping ini kok gitu. Jadi kan kita layoutnya biar apa yang kita lakukan biar Bapak Ibu saat memproduksi itu ya benar-benar aman dan sehat gitu. Tapi ini saya nggak punya ini, tapi secara bertahap. Kalau harus dapurnya pisah enggak, harus bikin dapur sendiri enggak. Cuman bagaimana memisahkan antara dapur yang memang dipakai untuk rumah produksi dengan dapur yang dipakai sendiri gitu. Nah kalau burung tetangganya ya nanti tolong ini ya, nanti bisa ini ya kebetulan seperti itu. Tapi ini terus jadi Bapak Ibu, jadi saat UKM, saat produknya ini mau meningkat, dititipkan di toko, sekarang juga kita di Pemda maupun di pemerintah daerah atau di pemerintah gitu kan, produk yang dibutuhkan oleh UKM atau oleh pemerintah ini harapannya kan memanfaatkan produk-produk UMKM gitu. Nah, tentunya kita harus siap produknya, kualitasnya, juga kontinuitasnya. Tapi saya yakin Bu, tadi kalau Ibu kan produknya cuma 1 hari, 2 hari, ini memang nggak perlu PIRT Ibu, tapi perlu keamanan pangan, ada halal gitu. Nah, proses inilah yang terus sama-sama kita dampingi dan kami juga memfasilitasi, tapi kita nggak akan berhasil tanpa ada support dari Bapak Ibu. Jadi, kalau ada arahan mungkin dapurnya, cara produksinya, bahan bakunya dari mana, ini kan runtutan sejarah produk ini ada. Jadi nanti pun produknya Bapak Ibu bisa lebih meyakinkan untuk konsumennya gitu. Jadi inilah yang sebetulnya kita lakukan di Pemda.
bagaimana SDM-nya, bagaimana perizinannya, itu kita fasilitasi juga, bagaimana pemasarannya, bagaimana sekarang itu tidak harus memasarkan secara ketemu gitu, tapi kan hybrid juga kita fasilitasi dengan beberapa skema dengan Sibakul. Nanti kita juga akan bicara bagaimana di Sibakul. Bapak Ibu sudah gabung di Sibakul? Nah, udah gabung semua. Yang mana yang sudah bergabung? Sudah banyak. Yang belum gabung di Sibakul itu sekarang daftar Sibakul itu mudah sekali dengan smartphone, tapi sekarang pun kita hadirkan di sini, teman-teman itu bisa langsung daftar di sini. Jadi inilah kita mendekatkan fasilitas yang ada di Pemda ini langsung hadir di Bapak Ibu, langsung bisa nanti daftar. Tapi intinya gini Bapak Ibu, jadi kita sama-sama, tadi kan wah ini CEO, ini bosnya, bos sendiri ya. Jadi, tapi saat kita akan melakukan peningkatan dalam kapasitas, memang kita harus memenuhi terhadap proses yang diatur dalam sebuah regulasi gitu. Jadi regulasi ini tidak susah menurut saya, tapi kita sama-sama komunikasi yang penting. Memisahkan dapurnya, produknya. Jadi ada arahan-arahan yang secara bertahap pasti kita akan selalu dampingi. Jadi kalau Ibu tadi belum bisa masuk di ini, pasti kita akan lakukan lagi Ibu. Jadi kalau kemarin kebetulan pas burungnya lewat, tapi besok pas burungnya nggak lewat gitu. Ngandangin Bu, ngandangin gitu kan. Ini kan bagian yang memang kita harus menjaga terhadap kualitas higienis yang kita lakukan di sana. Oke, baik. Ya, nanti kita akan bahas banyak mengenai Sibakul dan keuntungannya apa. Nanti boleh tanya sama ibu-ibu yang sudah bergabung ya. Iya, yang jelas ini di sini tuh bagaimana memaksimalkan memfasilitasi, bukan mempersulit. Betul. Jadi kalau memang kayak Ibu ini dapurnya ternyata kurang sesuai dengan aturan yang ya mungkin nanti bisa diajarkan bagaimana dari HPP-nya itu nanti bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Lama-lama kan bisa beli rumah langsung Bu. Jadi rumah baru rumah baru. Rumah produksi. Iya, rumah produksi. Jadi belajarnya itu semuanya dipelajari dari awal sampai akhir dan nanti Sibakul itu akan mendampingi terus melalui aplikasi ini, program-programnya, sekolahnya. Betul, pelatihan-pelatihannya gitu ya. Dan di sebelah sana sudah ada Mas Panja sama Mas Dimas. Coba dadah-dadah Mas-mas yang ganteng. Nah, itu nanti siap akan membantu ibu-ibu untuk mendaftarkan Sibakul di situ. Ya. Nah, jadi Ibu nggak perlu datang ke kantornya. Syaratnya cuma gampang sekali. Apa? Punya handphone? Punya KTP? Punya KTP? KTP ada? Ada. Sama alamat email ibu-ibu. Ya. Nah, itu biasanya dadak telepon putrane. Aku mung digaweke wong omah ya. Lali pas bete. Ya toh. Makanya itu juga harus kita ajak teman-teman muda, putra-putri ini itu untuk meningkatkan produk-produk yang ibu-ibu punya. Untuk membesarkan usaha ibu-ibu semua. Nah, betul. Ya. Nah, kalau dari tadi sudah dari kacamatanya Bu Siwi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, sekarang ke Bapak Suharwanto nih, selaku Wakil Ketua DPRD. Bapak, bagaimana melihat semangat ibu-ibu semua ini? Ya, kita sangat menyambut baik dan bergembira ya. Karena kekuatan kita dalam sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini pasti ibu-ibu juga punya peran penting untuk itu. Nah, dengan semangat ini pasti kita jadi lebih banyak berharap agar nanti segera terjadi percepatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini tinggal nanti masyarakat dengan pemerintah ini komunikasinya kayak apa. Ya. Seperti tadi telah muncul terkait dengan regulasi kayaknya sulit, padahal kan sebenarnya tidak. Hanya tinggal masalah komunikasi saja. Bahwa ketika sebuah upaya untuk mendapatkan PIRT itu gara-gara dapurnya itu mungkin kurang higienis gitu. Ya. Itu sebenarnya hanya sebuah problem kecil menurut kita ini. Sehingga komunikasi terus kita berharap bisa disambungkan. Acara seperti Sibakul pada hari ini, juga di luar forum-forum seperti ini, Bu Siwi bisa mendorong semua kerabatnya, mendorong semua jajarannya untuk lebih komunikasi dengan teman-teman UMKM ini. Karena setelah punya semangat tanpa ada sambutan dari pemerintah, saya kira ya lesu. Tapi kalau ini kan kemudian akan menjadi sebuah pembangkit. Bahwa ternyata ada upaya, ada jalan, ada cara, dan ketemu. Ketika misalnya nanti pada saat setelah punya PIRT, punya berbagai
memenuhi semua regulasi itu, kok sulit pemasarannya. Saya kira juga sekarang dengan sistem yang sudah mulai online ini semakin terbuka. Ya. Ibu-ibu sekalian untuk ikut Sibakul ini mudah, tapi kalau ikut Sibakul nanti akan banyak manfaatnya. Karena Pemda DIY, pemerintah daerah DIY ini, di semua kantor DIY, Pemda DIY ini, nanti kalau belanja itu dari UMKM yang sudah ada Sibakulnya. Berarti nanti kalau Bapak dan teman-teman rapat pesennya sama Bu Patmi, bisa Iya. ya Pak ya? Sama Jadi Bu kalau Siti, nanti bisa sudah ya? masuk Sibakul bisa menawarkan produknya ke pemerintah. Gitu. Oh, iya. Sehingga kalau teman-teman seperti saya kan hampir tiap hari rapat pasti makan. Iya, gitu. iya. Pasti nyenek ya Pak ya? Pasti ada snacknya. Gitu. Nah salah satunya bisa dengan cara seperti itu. Melalui Sibakul tadi. Iya. Ya, itu salah satu keuntungannya. Sementara support dari anggaran sendiri gimana Pak dari teman-teman di Dewan ini? Ya kita selalu support terkait dengan anggaran, cuma kan problemnya bukan semata-mata pada besarnya anggaran ya. Tapi harus sinergi juga dengan upaya teman-teman di semua jajaran. Karena kalau anggarannya besar, kemudian tanpa ada kesiapan dalam menjalankan dengan baik, saya kira juga akan jadi kurang buat kita sendiri. Tapi yang jelas komitmen kami di DPRD akan selalu peduli, care, dan akan selalu mensupport upaya-upaya ini, ya berapapun anggarannya. Tapi tentu dengan berbagai pertimbangan yang sebaik-baiknya. Oke, baik. Langsung makles gitu ya, berapapun anggarannya. Ada Pak Arwanto. Tapi dengan berapapun anggarannya, Mas Aat, artinya gini, kita di sini kan juga ingin mendata nih, ibu-ibu ada berapa sih yang usahanya apa aja. Nah, data ini nanti yang diperlukan Bu Siwi untuk Pak nyuwun anggarannya ditambah lagi dong gitu. Karena pemerintah itu bekerjanya kan by data, jadi biar tahu ini ibu-ibu di sini tuh apa sih usahanya apa? Oh banyak kulinernya, bisa jadi ada begitu. batiknya, gitu kan tahu permasalahannya apa semuanya akan diolah dan akan dijadikan solusi bersama. Betul. Nanti kita juga masih menunggu ada 2 penanya lagi yang ingin bergabung dan kita juga masih belum mendengarkan nih motivasi apa dari Mbak Jito sebagai tokoh masyarakat terkait dengan usaha ibu-ibu supaya bisa berkembang. Kemudian nanti cerita sukses dari Mas Ade juga akan disampaikan. Tapi di sesi berikutnya ya Bu ya. Saya udah dikode sama produser iklan dulu gitu katanya. Oke, pokoknya kita nanti kembali lagi. Tentunya masih bersama Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
tepuk tangannya lagi. Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Masih dengan ibu-ibu yang semangatnya luar biasa hari ini ya. Ya. Nah, tadi kita janjikan bahwa sebelum jeda tadi masih ada 2 narasumber yang belum bercerita, belum memberikan motivasinya dan belum memberikan pengalamannya. Sekarang kita kasih kesempatan, Ya. kita berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Karena ini kita itu sarasehan, jadi Ya. ngobrol, menyampaikan pendapatnya, perasaannya, curhatnya. Ya. Silakan kita beri waktu untuk ibu yang pertama. Monggo ibu. Jangan lupa diperkenalkan produknya, mau iklan produknya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. Ibu Siwi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, pada Bapak Suharwanto, Wakil Ketua DPRD DIY, dan Bapak-bapak juga mas-mas yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Susi Ambarini. Saya dari Sewon Bantul. Ya. Produk saya kacang bawang rasa mete dan juga Kacang kering rasa mete. kentang. Kacang bawang rasa mete. Kata Bu Siwi, ih bohong. Iya, Lah kacang apa mete? kacang bawang tapi rasanya mete. Tapi Beda kacang. ya. Iya. Ya kacang. Oh, iya. Aneh ini. Apa Iya. ini? Ya silakan dilanjutkan. Ya, alhamdulillahnya saya sering dapat fasilitas dari Dinas Koperasi. Ya. Terima kasih Dinas Koperasi, PIRT, label halal Yap. dari MUI, juga HKI. Kendala saya gimana cara mengoptimalkan penjualan saya? Yap. Saya pengen nitip ke bandara. Iya, oke. Soalnya kan berbagai cerita dari teman itu kan ada nilai informasi gizi ya, Iya. Ya. seperti itu ya. Dan kemasannya yang harus ramah lingkungan. Betul. Tapi saya belum punya yang informasi nilai gizi itu. Oke, J, Itu bagaimana aja sih. dapetinnya ya? Terima Oke, kasih. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Iya, Matur nuwun, Bu informasi Rini. nilai gizi. Baik. Bikin Bu kacang Susi, mete. Bu Susi belum jenang merah, jenang maaf. Bu Susi. Susi ada rininya. Oh, ada belakangnya. rininya. Baik, Oke, satu lagi ya, Satu lagi silakan. Monggo Ibu. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. Ibu Siwi dari Dinas Koperasi UKM DIY yang kami hormati, Bapak Suharwanto ST dari DPRD DIY yang kami hormati, serta Bapak Ibu semua yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Umi Arifah, alamat Bantul Karang Ringin Harjo Bantul. Ya. Jenis usaha saya wajik kletek kacang hijau. Wajik kletek Wajik kletek kacang hijau. kacang hijau. Tadi wajib keren sekali ngoten, Bu. Oh, kering, Mbak. Oh, kering. Oh, kering. Kering, Wonten Mbak. ngerti kan? kletek. Bu Siwi nanya lagi, ini wajib apa kacang hijau, Bu? Ya, Iya. Wajik itu ketan ya, biasanya ketan. Campuran dari kacang hijau. Oh, ya. ngaten. Ya, Ye. Yang Ye. kami tanyakan, apakah pengemasan yang kami kemas ini Pak? Yang mana ya, Yang Bu? mana, Bu? Oh. Oh, ini. Sampun memenuhi syarat kesehatan, menapa Teren. memerlukan Oke. Oke. yang lebih higienis dan lebih memenuhi kesehatan. Iya. Oke. Baik. Itu Berarti- aja, Ibu. Ya. Berarti Ye. tetap pengen ini biar naik kelas gitu ya, Iya, Bu? iya. Bagaimana Iya. solusinya begitu? Solusinya. Ya. Ini dibuat di rumah atau di mana, Ibu? Di rumah. Berapa karyawan atau dibuat sendiri? Baru sama family. Oh, sama keluarga. Tapi familinya 10. Family Keluarga 100. besar. Ini dijualnya kemana ini Oh, sementara? pemasarannya di mana, Bu? Kan di toko-toko sama kalau ada yang itu Pesen? eweh itu loh Mas. Oh, iya. Oleh-oleh itu. Ini kan klasik ya, Mas. Makanan klasik zaman Oke. dulu ini Tahan 2 minggu tahan insyaallah. sebulan. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya sebulan mau dicoba. Ya, enggak maksudnya kan makanan-makanan klasik ini kan juga punya potensi pasar Iya, iya, tersendiri. iya, betul. Bagaimana kita bernostalgia dengan Iya. makanan. Ini berarti namanya apa? Wajik kletek kacang Kacang hijau. hijau. Kalau biasanya wajik kayak gini apa? Kagak pakai kacang hijau tuh Mas biasanya. Oh, cuma wajik kletek aja. Oh, ini yang membedakan produk Ibu dengan yang lainnya. Berarti belum ada PIRT, belum ada. Belum ada. Yang Berarti- itu kendalanya rumah kami kan maaf cuma kecil masih belum seperti Ibu tadi yang di Kendalanya Ya, berarti sama ya, Iya. lokasi. Ada burung datang juga. Oh enggak.
Oke. Kalau ini sehari bikin berapa atau tergantung pesanan aja? Ya, kalau yang untuk setor nanti 1 minggu bikin 4 kali. Sudah ada reguleran ya, maksudnya ya, yang minta? Yang ini pas tadi ada pesanan setengah kental untuk. Setengah kental tuh Ya, bikinnya manual ya? Iya, 50 kilo. Wah, oke Iya, baik. iya, Ye. oke. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun Bu Umi ya. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini kalau misalnya satu-satu nanti berbicara banyak sekali loh produknya loh. Iya. Ya. Betul sekali. Ini masalahnya berarti di pemasaran. Pemasaran. Lebih ke pemasaran. Betul. Karena ibu-ibu itu pengen naik kelas produknya. Iya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu Pak Mbak Jito ya. Mbak Jito, Mbak Jito ini pasti punya pengalaman tersendiri ini. Dan siap bagaimana menyemangati betul memberi motivasi ya. warganya Dengan Mbak Jito. berbagai permasalahan. Monggo Mbak Jito. Terima kasih. Selamat siang, sore, hadirin semuanya. Ya, sore. Tertarik sekali mendengar dari 4 yang tadi bertanya atau yang tadi menyampaikan mungkin kendala-kendala. Yang lebih menarik itu yang terakhir. Kenapa Pak? Apa sebab? Usahanya wajik kletek Kacang hijau. Kacang hijau. Kalau ingin laris, Mbak Jito pesan, banyaklah kalian itu ngelirik. Biar nanti usaha penjenengan itu laris jodoh. Tepuk tangan. Wah, iya. Tapi bukan berarti yang tadi yang menyampaikan juga tidak laris. Semua kita doakan laris. Amin. Nah, ini sebuah kesempatan, di mana kesempatan ini diharap kepada ibu-ibu sekalian itu menjadi peluang. Loh kenapa? Hadir ibu kita ini Bu Siwi, dilalai podo namine kali anak kula. Oh iya. Wah, berarti ini harus mendukung ini dalam pertemuan ini. Setuju? Iya. Setuju. Kaitan dengan naik kelas tadi. Ada hadir ini Bapak Wakil Ketua DPRD DIY yang ini bikin apa Mbak? Lingkungan ini menjadi kampung anggur. Oh ya. Ini saya Mbah Jito ini sudah tua ya. Jadi saya menyampaikan ini opanane apa adanya, tahu persis. Ini juga termasuk dari dampingan Bapak kita Bapak Suharyanto ST. Teman-teman. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kesempatan ini adalah bisa menjadi peluang ibu-ibu sekalian. Si bakul ini apa? Bagus tadi kesulitan kaitan dengan mungkin perizinan. Monggo Bu Siwi ini dibantu betul ini. Karena kalau bicara kita naik kelas, kalau tidak ada apa itu persyaratan yang secara menyeluruh itu terpenuhi, sulit itu, kasihan, kasihan itu. Nah, untuk selanjutnya jangan patah semangat. Pesan saya, bagi pengusaha ini pasti ibu-ibu ini senang naik laris. Tapi ketika ini yang dialami, ketika nanti misalnya tidak begitu laris, apalagi masa pandemi 19 kemarin, cocok ya? Mengang itu, artinya mengang itu setak nasi, dodol kepiye wedi kalau kena COVID-19. Tapi sebenarnya ini Bu Siwi, kalau saya kan sudah pensiun, jangan ini ora rapat ya aku kuwatir ya anu iki tobat. Sakjane aku kepengin ngene to ora. Nggih. Oh ya. Tobat aku. Ya, bener tobat. Lagi gemes kok, Pak. Mudah-mudahan ora apa-apa. Kita tetap sehat. Kita tetap waras. Setuju? Betul. Jalanan waras kuwi ajine 5.000 nggih mboten? Nggih. Senajan to sugih bondo, lamun tansah nandang sakit. Omahe peh, mobil akeh, ya toh? Terus duwite akeh. Tapi sakit. Nyaman mboten?
Betul. Ya ora, kita pengen waras. Betul. Kembali ke laptop. Iya. Makanya sakit boten sakit damel wae, Iya kan? Pak Bajito. Ya. Jadi sekali lagi monggo, kali kesulitan tadi bener apa adanya sampaikan. Ini senyampang mumpung kita ketemu sama ibu kita ketemu sama Bapak Wakil Ketua DPRD DIY. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan mudah patah semangat. Ya. Kita terus semangat ya. Jangan seperti kalian itu seperti tempe yang lama tidak dimasak. Wah, apa itu? Semangit, gosok. Nah, gimana sih muni bahasa ya? Ini. Jadi ayo terus, ya terus. Semangit ya, tempe. Ya. Benar kan? Seperti di sini di Plumbungan ini adalah Padukuhan Plumbungan bagian ini dari Kelurahan Sumbermoyo. Sekarang kalau bicara di DIY jangan desa lo ya. Tapi Kelurahan. Karena istimewa. Nah, dengan istimewa banyak duitnya. Ini Bu Siwi dan Pak Wakil Ketua DPRD pasti nanti akan mendukung penjenengan, akan mendampingi penjenengan. Jadi sekali lagi ya. Jadi sekali lagi jangan tanggung-tanggung. Seperti di sini pertanyaannya, adanya gedung ini, lalu adanya di sini kampung anggur yang begitu bisa nanti Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak nanti bisa melihat ya, mungkin odongnya ada enggak. Apa benar setiap rumah itu sudah ada tanaman anggur. Dan kalau kita melihat di utara sana itu juga pendampingan dari Bapak kita Pak Suharwanto ST. Ini beneran ada embung. Apa namanya? Embung Merdeka. Aku menggarek dihubungke nanti. Dihubungke. Kemarin saya tahu itu, wah odong-odongnya sesuk Mbak Jito ajeng kula ngalarke. Iya, kalau begitu nanti kerjasama dengan apa itu di sekitar tanah yang punya di sekitar embung-embung, ayo kita gerakan sehingga di sini kapan kita bisa menjadi daerah wisata yang betul-betul apa itu bisa mengangkat derajat, mengangkat kesejahteraan dari warga sini, khususnya umumnya sak Bantul. Ini kan semua di Bantul ya. Betul. Jadi sekali lagi Simba, yaitu sekali pesan sama ibu-ibu semuanya, ojo gampang putus asa. Terus tetap semangat. Sekali lagi tetap semangat. Jangan itu dulu semangit. ya. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat janure tuwa saestu nek wonten lepat nyuwun pangapura. Terima kasih Mbak Jito. Terima kasih semangatnya Mbak Jito. Ya, mudah-mudahan ini harapannya ke depan bisa segera terwujud. Keren nanti kalau ya, kamu nanti kalau kamu wisatanya sudah jalan, ibu-ibu ini bisa nitipin makanan di sini ya kan? Berarti saling berhubungan. Pariwisata dengan UMKM itu semuanya saling mendukung. Karena nek mengono wisatane ora jajan ya ngopo kan bingung. Lo wisata kita paling enak jajan ya? Jajan tok ora nyawang-nyawang apa ya bingung. Jadi ini memang semua itu terkait. Betul. Jadi semuanya harus bersinergi seperti yang disampaikan Mbak Jito. Wah, masih semangat ya Mbah, ini luar biasa. Kepala 7. Kok banyak banget, Mbak? Tapi mohon maaf ya, ini untuk penampilan. Tambahan saja. Saya jangan disalahkan ya. Untuk penampilan sebenarnya rambut saya itu sudah putih semua. Sudah meninggalkan dunia hitam ya, Mbak. Ini perlu dicontoh. Mbak Jito itu menjaga brandnya, produknya, biar tetap dilihat tuh kan naik kelas ya. Wah Mbak Jito itu awet nom kayak gitu kan. Kan seperti itu harus dimiliki kreativitasnya oleh ibu-ibu. Bagaimana produknya tadi wajik kletik kacang hijau ini. Langsung hafal loh, coba loh jenenge. Hafal karena ini saya waktu kecil ada makanan kayak gini. Kelihatan ya usianya berapa ya? Usianya kelihatan, kepala 4. Baik. Ini kan juga nanti ibu-ibu tuh bisa belajar melalui si bakul bagaimana ini bisa dikemas menarik. Kemasannya menarik, packagingnya, desainnya. Kalau nggak bisa jangan terus putus asa, tapi bertanya. Ini ada Bu Siwi, ada tempatnya ya Bu, yang untuk curhat bagaimana mau usaha saya gimana, packagingnya itu. Harus seperti apa? Nanti diajarin tuh di si bakul ya. Kalau nggak percaya nanti nanya sama Mas Dimas sama Mas Panca di belakang. Betul. Ya. Oke. Masih ada satu lagi dari milenial. Boleh lah ya sebagai ibu-ibu yang lebih senior kita saling berbagi gitu yang milenial yang muda. Karena Mas Ade ini juga pelaku usaha bidang kuliner ya Mas Ade ya? Boleh ini Mas kalau Ade. yang di sini kan owner angkringan Saka, tapi kayaknya punya yang lainnya ya? Iya, ada apa beberapa. aja disebutkan Mas?
Kalau untuk yang pertama saya ada di bidang fotografi dan video. Awalnya itu, lalu kita bikin Logic Coffee di Ganjuran Selatan, Gereja Ganjuran. Logic Coffee. Lalu masa pandemi saya nekat bikin satu lagi di Utara Palbapang, ada The Story Coffee. Oh ya. Lalu belum lama ini bikin lagi Angkringan Saka itu yang terbaru. Itu kok bikin terus tuh. Dari mana Mas modalnya Mas? Kan yang ditanya itu, kok mesti ngene. Modal nekat Mas, kayak gitu tuh Mas. Nekat. Harus nekat dulu Gitu kalau nekat ya. Iya. Nekat, tapi punya konsep ya. Iya, udah punya konsep dulu. Oke, baik. Boleh cerita sama ibu-ibu dong sampai akhirnya bisa bikin ini gitu. Berinovasi intinya. Kalau untuk pertama kan yang jelas di sini saya nggak mau memotivasi ya Bu ya. Saya sebelumnya malah ingin menyerap semangat dari ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu ya. Jadi untuk pertama saya terjun di dunia kuliner itu yang Logic Coffee itu sebenarnya, dan itu sebelum pandemi sebenarnya Mas. Dan saya ngerasakan euforianya orang Ganjuran yang akhirnya punya tempat nongkrong. Terus ada teman-teman support juga dari musisi-musisi, ada TTM, ada Underboy. Sempet ke situ juga. Jadi lumayan ngerasain ramenya. Habis itu kena pandemi nih, jebret. Waduh. Jam 10 suruh tutup ya. Ya bingung juga itu. Delosor langsungan ya. Delosor tenan. Terus habis itu ya udah kita kan nggak boleh nongkrong nih, nggak boleh jualan malam. Maka waktu itu kita bikin kita cari apa ya peluangnya. Oh berarti kita harus jualan siang hari. Karena Satpol PP nggak ada yang muter-muter siang waktu itu. Karena ngantuk, malam kan sleeping dia. Karena biasanya malam nih. Nah kita berarti ya udah jualan siang hari dan konsepnya kita take away. Jadi karena dibatasi untuk makan di tempat, ya udah kita cari peluang itu. Dan kita daftarkan waktu itu di aplikasi-aplikasi online seperti itu. Lalu kenapa kok bikin Angkringan Saka? Karena ngelihat untuk potensi waktu itu rempah khususnya jahe. Dan kebetulan ada temen Mas Julian juga, dia ternyata pengepul jahe. Ya udah saya, berarti bisa dapat bahan murah nih. Yaudah, saya ngolah itu akhirnya. Ya udah kita karena di Bantul juga, kalau saya mainannya kopi terus, kemarin sempat main di koperasi Pak. Kok kopi kok nggak kayak kurang disupport ya Pak? Lah kita nggak punya kopi, ya udah saya tak mainan rempah nih. Biar disupport. Biar disupport nih. Biar bisa nodong akhirnya. Jadi kemarin ya udah saya konsepnya mau bikin angkringan tapi lebih konsen ke rempahnya. Mungkin kalau menu-menu makanannya sama, cuma mungkin di konsep yang lebih modern. Kalau datang ibu-ibu bisa langsung bakar sendiri, ada anglo juga. Mbak sudah pernah ke sana ya kemarin? Saya pernah ke sana ya. Jahenya enak banget, wedang jahenya. Sama ini Bu kalau bawa anak-anak enaknya kenapa? Jadi setungku-tungkunya dibawa ke meja. Jadi anak-anak bisa bakar sendiri. Dan pinternya dia, kenapa dibawa tungkunya? Karena itu arang kan susah habis ya Bu ya. Kalau masih ada lanjut cukup meleng gitu. Cukup meleng, usus juga meleng. Berarti badi meneh bakule. Pinter ya. Itu pesugihannya. Gitu. Berarti kayak ya, nge-grill gitu ya itu. Iya, betul. Jadi emang pakai anglo gitu ya. Karena emang konsepnya ini udah masuk ke endemi ya. Udah melewati masa-masa pandemi, berarti orang udah mulai agak bosen nih kalau di rumah. Jadi kita nyariin tempat yang lah agak luas dan bisa ngobrol di situ. Dan konsepnya kita juga jualannya rempah. Jadi karena pandemi ini orang-orang kan lebih sadar kesehatan. Jadi kita konsennya pingin rempah itu naik kelas, enggak jualan naik kelas. Siap. Bisa ngobrol sama teman-temannya, bisa ngobrol sama ikan Bu. Karena di situ ada blumbang. Ada kolam ikannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Nanti di sesi berikutnya kita minta lagi informasi mengenai usaha-usahanya ya. Sekarang saya mau ke Bu Siwi nih. Bu Siwi, tadi sudah ada PIRT, kemudian tadi yang kedua Bu Umi dan juga Bu Susi. Ini terkait dengan mengoptimalkan Bu Susi dulu nih. Gimana supaya bisa masuk ke YIA Bu? Jadi tadi saya di awal menyampaikan UMKM atau kita ini melakukan usaha, kita itu melakukan pendampingan karena kami pun kan dituntut untuk sebuah lembaga di Pemda DIY ini kan juga harus menjadi entrepreneur seperti Bapak Ibu juga. Tapi entrepreneur yang saya jual adalah program. Jadi di saat kita mendampingi pasti kita akan melihat ini bagaimana pemetaannya. Maka dengan Sibakul kita akan tahu sebetulnya Bapak Ibu itu di kelas mana. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan beberapa aspek nanti dengan Mas Panca, dengan
Mas Dimas akan menyampaikan. Setelah masuk di Sibakul akan tanya kekuatan SDM-nya seperti apa, pemasarannya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, produknya kayak apa. Nanti kan Bapak Ibu akan di sana. Nah, terkait itu nanti akan kelihatan Ibu itu masuk di kelas 1, kelas 2, 3 nanti akan kita bina, kita dampingin. Tapi setelah masuk Sibakul kok kami nggak pernah dipanggil. Maka kan sekarang ini kita yang harus juga aktif. Nah, ada IG-nya dinas, ada YouTube-nya dinas. Nah, kita sampaikan, informasikan ke sana. Karena yang gabung di Sibakul ini sekarang sudah 300.000 lebih Pak Arwanto. Jadi pastinya kapasitas untuk mendampingi tidak semuanya gitu. Jadi kadang kita pelatihan 30, tapi yang daftar bisa ratusan Pak. Jadi kita kurasi. Nah, begitu juga produk-produk yang nantinya sudah kita bina, kita dampingi, kita ada beberapa tempat alokasi untuk mempromosikan gitu. Mempromosikan di mana ini? Satu di Dinas Koperasi sendiri ada Galeri Plut, galeri yang di sana Bapak Ibu juga bisa menitipkan. Tentunya ini dikelola oleh salah satu koperasi yang itu juga menjadi binaan kita. Karena kalau Ibu nungguin terus kan Bapak Ibu kan juga akan memproduksi, akan belajar yang lebih meningkat lagi, maka produknya dititipkan dengan pastinya lolos kurasinya, dengan apa legalitasnya tadi kan sudah semua. Bisa juga nanti meningkat lagi di mana? Di Bandara YIA, tadi bukan di Bandara YIA. Nah, karena Bandara YIA ini juga sekarang kan diarahkan untuk bagaimana ke go green. Jadi go green itu sebisa mungkin meminimalisir terkait penggunaan produk-produk memanfaatkan plastik. Nah, itulah yang sebetulnya untuk bagaimana ini ada sustainability dari ekonomi. Jadi kita kan agar ekonomi berkelanjutan lah seperti itu. Jadi kita harus menjaga juga lingkungan. Nah, mungkin nanti Ibu sudah kurasi belum? Silakan daftar untuk mendaftarkan kurasi. Syaratnya adalah mengajukan proposal kurasi. Nanti ada saran gampang mudah dan itu ada foto produknya ini seperti apa, ada template-nya semua. Nanti diajukan ke dinas setempat, bisa mungkin di Bantul, Dinas Koperasi Bantul, nanti tembuskan ke Dinas Koperasi. Begitu juga kalau mau langsung ke Dinas Koperasi tapi tembuskan ke Dinas Koperasi Bantul, karena kita di dalam melakukan pendampingan pembinaan itu sinergi dengan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau belum lolos kita akan kasih catatan kenapa nggak lolos. Itu menjadi fungsi kita sebagai sama-sama kita akan meningkatkan itu. Saya yakin itu ada. Jadi sekarang ini kan produk itu halalnya udah. Nah, yang tadi Ibu kan saya itu belum ada nilai gizinya. Karena dengan adanya pandemi Covid dan sekarang dengan perkembangan terus-menerus, sekarang anak-anak muda, milenial, dan kita sendiri juga saat akan mengonsumsi produk makanan itu mesti ini gimana ya nilai gizinya, ini bagaimana, ini memang penting dan kami juga melakukan lebih pemetaan ini seberapa jauh UMKM yang memang membutuhkan ini, karena ini butuh proses itu tidak hanya di kami, mungkin kami kalau sudah mengajukan ke Pak Harwanto ACC, tapi Pak Harwanto mesti datanya mana, berapa, ini berapa. Nah, itu kan yang kita juga mohon supportnya Bapak Ibu. Dan setelah ini pokoknya di ACC Pak Harwanto pasti nge-ACC, tapi ada sesuatu yang memang harus kita tindak lanjuti bersama. Apa itu? Saat itu akan ada masuk di lab, ada tindak lanjut yang memang seperti tadi produk-produk yang lain juga saat halal, saat ini kan ada arahan. Nah, ini harus ditindaklanjuti karena kalau ini nggak ditindaklanjuti, kami pun nggak akan bisa menyelesaikan terhadap sertifikat tersebut. Tapi intinya kita secara bertahap, kemarin juga sudah ada, tapi kita juga cuma baru sekitar 30 ya, kita coba akan meningkatkan terus terhadap produk-produk yang memang terus kita tingkatkan terhadap kualitasnya. Nah, kalau bicara pasar, pasti kita akan melihat dari si produknya. Produk yang kita buat, yang Bapak Ibu buat itu sebetulnya mau untuk siapa? Atau tadi untuk jagongan saja, mungkin gitu kan, jagongan oleh-oleh gitu. Itu udah cukup, tapi sebetulnya nggak cukup juga. Saat kita akan memberikan oleh-oleh atau gift lah kata-kata ini, mesti kita harus menjaga terhadap keamanannya. Keamanan, bagaimana produk-produk ini, contoh tadi kan masih banyak menggunakan plastik, terus masih pakai strapless. Nah, ini kan sebetulnya kan masih kurang aman karena nanti mungkin anak-anak, mungkin Bapak Ibu yang akan menikmati ini kurang hati-hati, maka ini kan juga ada syarat saat itu keamanan pangan. Saat kita memproduksi, saat kita memproses, kita juga siap untuk mendampingi dengan siapa ini? Dengan Dinas Kesehatan, dengan Balai POM, packagingnya ini. Ini baru sisi amannya, belum sisi
model packagingnya, model kemasannya gitu. Biasanya kan gini, ada kopi mungkin kalau dijual begitu saja pakai gelas itu harganya 5.000, 10.000 cukup. Tapi kenapa ada kopi yang sama-sama rasanya tapi di branding yang lebih wow lagi, harganya bisa 50.000, bisa lebih dari 50.000. Begitu juga produknya Bapak Ibu, saat kita mau meningkatkan ini pasti butuh sebuah pembelajaran, belajar lagi. Oh, kemasannya ini kudune diapike lagi, maka ini kan harus juga, wah ini perlu biaya itu nanti, yang penting tadi kan modal niatnya dulu, niatnya dulu, oh saya mau berubah secara bertahap, pasti kita akan hadir di sana. Oke, baik. Dan ya itu syaratnya cuma gampang sih, gabung di Sibakul dulu. Nanti akan dipetakan sih Bu ya. Ini kira-kira yang belum PIRT yang mana? Kira-kira seperti Bu Siwi sampaikan, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kayak wajib kayak gini pasti kan, oh ini tadi kan Mas Aat nyampaikan ini kayak model dulu ya, gitu ya. Mengingatkan. Nah itu kan harusnya ada narasinya, ini wajib ini dulu sejarahnya gini, ini kan ibu kan pusing, wah dewe aku nggak mudeng itu belajar. Kalau ibu udah nggak ada kagungan putra putrinya yang bisa belajar, oh kita jualannya harus online. Wah aku ini kalau pakai HP itu gagap, pakai ini gagap. Putra putrinya tidak harus bapak ibu. Jadi tapi untuk meningkatkan ya usahanya bapak ibu gitu. Nah kayak seperti ini kan masih pakai strapless, ini udah bagus sih kreasinya. Nyatanya sehari udah bisa laku 500, tapi masih ada sesuatu yang ditingkatkan lagi. Mungkin itu untuk pasar yang seperti ini, tapi untuk mengangkat lagi kemasannya diperbaiki. Ini juga karena lebih dari 2 minggu, karena 1 minggu itu kan sudah harus pakai PIRT. Nanti kalau rumah saya kecil rumahnya itu tidak harus besar enggak, tapi bagaimana mendesain rumahnya, dapurnya itu bisa dipisah, ini yang untuk produksi, alat-alatnya pun bisa dipisahkan, ini alat yang untuk rumah tangga, ini yang tidak susah sebenarnya, kita akan dampingi secara bertahap. Oke, baik. Jangan lupa ya nanti setelah ini langsung ketemu sama Mas Dimas sama Mas Panca, konsultasi. Ya? Itu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu, pokoknya biar dikasih tahu nanti. Tahun ini sebetulnya kita banyak sekali untuk PIRT, bahkan di Bantul juga kita karena yang mempunyai fasilitas untuk peningkatan fasilitasi PIRT itu sebetulnya kan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten. Jadi kita memang basicnya kelompok-kelompok dan kita difasilitasi melalui dana keistimewaan Pak Arwanto. Kita ada sekitar 1.800-an itu. Itu difasilitasi untuk bikin PIRT. Iya, gitu. Free Bu. Free. Oke, baik. Nanti halal juga free gitu. Tapi ya memang kita memang harus cepat-cepatan. Cepat itu dalam arti siapa yang cepat itu pasti yang dapat gitu ya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami, ibu-ibu semuanya dalam Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Kulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap.
Ya, baik. Kita pengen dengerin lagi yel-yelnya dan semangatnya ibu-ibu. Oke, kita yel-yel. UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Tepuk tangan lagi. Istimewa ibu-ibu hari ini ya. Baik, kita mau ke Pak Harwanto dulu nih, Pak Harwanto. Kalau mengenai dukungan ya, tadi kan ada di di commercial break ada ongkir dan segala macam. Ibu-ibu non sewu nate boten ada yang pesen, terus habis itu mau pesen nggak jadi gara-gara ongkirnya kemahalan. Hah, pernah Bu? Pernah? Pengen dapat ongkir gratis nggak? Seneng ya kayak kita ya. Kalau dapat free ongkir. Free ongkir itu seneng ya. Iya, syaratnya gabung di Sibakul. Nah, untuk free ongkir ini ada dananya Pak ya kalau dari Dewan ya Pak. Boleh disampaikan kepada ibu-ibu Pak itu temanya gimana? Ya, ini salah satu upaya kita di pemerintah daerah ya antara legislatif dan eksekutif. Terutama ketika kemarin kita menghadapi pandemi. Ketika semua usaha tutup gitu, kemudian kita fasilitasi, kita danai untuk ongkir. Lagi-lagi melalui Sibakul. Kalau nggak salah sekitar 8 miliar anggaran kita itu untuk ongkir. Sehingga nanti kalau ada orang beli produk dari Sibakul itu, maka ongkirnya gratis. Karena ongkirnya dibayar oleh pemerintah daerah. Nah ini salah satu upaya kita supaya ya menjadi stimulan bagi masyarakat kita. Dan ini upaya-upaya dari komitmen kita di pemerintahan daerah DIY ini dengan berbagai langkah, baik itu ongkirnya, baik pembinaannya, edukasinya, pendampingannya, ya banyak, legalitasnya, dan saya kira ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda baik kita ini, karena mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu saya selalu berkomentar bahwa DIY ini ternyata banyak dijajah oleh produk luar. Karena kalau kita ingin melihat toko-toko oleh-oleh itu kalau kita lihat keripiknya dari Purworejo, kemudian dari jenangnya Kudus. Nah ini kan satu pertanda bahwa kita semakin menguasai pasar kita sendiri. Karena Jogja ini tujuan istimewa, tujuan pariwisata yang terkemuka dan cukup besar pangsa pasarnya, dan ternyata kita mulai bisa menguasai pasar kita sendiri. Dan ini upaya dari berbagai pihak, termasuk dari Bu Siwi dan teman-teman, termasuk masyarakat, dan yang menjadi pondasi ya semangat ibu-ibu ini semua, semangat masyarakat untuk berkembang, untuk nanti bisa meraih ya tanpa kenal lelah, seperti Mbak Jito sampaikan, tanpa putus asa untuk berupaya terus untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Nah maka sekali lagi kita sampaikan ibu-ibu semua yang belum bergabung di Sibakul, ya bergabunglah ke Sibakul, biar nanti tahu kelasnya di mana. Gitu. Betul. Biar tahu kelasnya di mana, mau naik kelas bagaimana caranya. Gitu. Dan itu semua kita fasilitasi. Kita dukung dengan anggaran-anggaran dari pemerintah daerah. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Harwanto. Dan jangan lupa kalau misalnya ada apa-apa curhat sama beliau supaya beliau bisa sampaikan gitu ya kepada teman-temannya. Nanti ada kebijakan baru, ada siapa tahu ditambah lagi tahun depan. Pasti kalau itu pasti. Yang penting jelas ibu-ibu berkelompok, berkumpul, nanti menyampaikan keinginannya, itu akan lebih mudah kita nanti menanganinya. Baik. Mbak Jito, ada yang ingin disampaikan lagi kepada ibu-ibu? Mbak Jito, semangati terus Mbak, pokoknya. Selain pantang menyerah dan tidak boleh putus asa tadi, Mbak Jito. Oke, teman. Pesan sama ibu-ibu ya. Peluang betul-betul luar biasa. Bapak kita ada dan Ibu Siwi dari Dinas Koperasi juga ada. Ini praktisi juga ada. Sekali lagi, apa sih yang menjadi kendala penjenengan itu? Setelah saya teliti. Meneliti tuh Pak tadi. Padahal dalam 1 jam. Ini barangkali ya, barangkali bukan berarti waktu kerikil itu kan. Ini barangkali penjenengan pertemuannya itu mungkin jarang. Nah ini monggo
supaya diadakan pertemuan begitu rutin, mungkin setiap di situ nanti sebagai ajang sharing. Dan tidak akan terjadi miskomunikasi. Karena suatu usaha keberhasilan itu kita harus selalu bertemu. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi yang tempatnya mungkin kurang layak atau bagaimana, terus berusaha. Dan tentu ini Simbah sampaikan pada Ibu Kepala Dinas, juga kepada Bapak Wakil Ketua DPRD, apabila dari ibu-ibu nanti memang memerlukan kesulitan misalnya kaitan dengan dana, monggo. Nanti untuk mendapatkan dukungan, apa itu pinjaman lunak atau malah hibah. Setuju ya? Aku bedek setuju. Karena selain masalah pemasaran, masalah yang paling utama adalah modal ya Pak. Ya, terus yang berikutnya, kelihatannya ini juga untuk naik kelas. Yang kelas yang paling tinggi kelas berapa? 3. Jadi ini kira-kira sudah kelas berapa sih? 1, 2 ya. Untuk naik kelas, ini dibutuhkan ya keterampilan. Setuju? Oh, mesti setuju. Ya itu monggo nanti usul sama Bapak Wakil Ketua DPRD dan juga nanti kepada Kepala Dinas, monggo. Yang sekiranya kurang apa, itu diadakan semacam pelatihan. Ya pelatihan ben mau kok pengaruh yang dipikir saja cuma izin saja. Apa ya hanya itu. Nah, izin jelas tadi sudah dijawab oleh Ibu kita, Bu Siwi, nanti bersama-sama. Nah, terus kaitannya dengan mungkin dukungan dana, artinya permodalan perlu, ya monggo, tapi yang usahanya yang benar-benar gitu loh ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi yang disinggung apa itu pemasaran, itu sebetulnya tergantung pada ibu-ibu sekalian. Jadi pemasaran itu bisa lancar, pemasaran itu nanti bisa cepat, terus untungnya juga lumayan, itu tergantung dari kelincahan penjenengan. Berkait juga sekarang ini kita harus sadar mau tidak mau. Karena dunianya itu dua dunia teknologi loh. Jadi jangan lalu menyerah. Sing agak isane WhatsApp. Sajane aku bareng ya ming koyo iya. Nanti dikira saya hebat. Nah, saya nanti cuma dibatin sama Bapak Wakil Ketua DPRD. Ya toh? Yang tahunnya baru itu kemudian hanya menerima telepon, tingkatkan. Nah, kalau perlu tadi seperti saran dari Ibu Siwi tadi, ya, nanti memberdayakan putranya. Nek perlu ngangkat, kalau kuat, nek perlu ngangkat pegawai. Lu iyalah. Khusus untuk media sosial ya Mbak ya. Jadi sekali itu tambahan dari Mbak Jita seperti itu. Monggo. Kita doakan ya, kita doakan semua nanti bisa sukses dan naik kelas 3, tepuk tangan. Yang masih PAUD mau ke kelas 1 gitu ya. Tuh sampai yang ngeliatin terus terpana loh sama Mbak Jito loh. Begitu memanipulasi perasaan saya loh, Mbak Jito. Tolong nanti di privat Mbak Jito ini ya. Iya, nggak cuma WhatsApp, nggak cuma telepon, besok punya TikTok Mbak Jito ya. Untuk meningkatkan pemasaran. Betul, karena itu juga salah satu cara untuk meningkatkan pemasaran supaya orang tahu. Ada Instagram, ada Facebook, ini punya Pemprov itu lengkap ini medsosnya. Karena pengen menjangkau semua masyarakat lewat berbagai media. Betul sekali. Nah, kalau udah ngomongin soal yang kekinian, berarti anak muda juga. Kalau Mas Ade pakai juga nggak tuh? Ada Instagram, web, Facebook, YouTube, pakai juga nggak? Pakai juga. Pakai juga. Iya. Efektif juga ya. Efektif juga. Nah, kuncinya kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini sebenarnya salah satunya ini pakai media online. Selain itu kolaborasi, kuncinya kolaborasi. Jadi jangan semuanya dikerjain sendiri, tapi kita kerja sama orang lain biar kita bagi pikiran lah. Biar kita fokusnya ke bisnis saja. Kalau sesuatu yang nggak kita kuasai, kita kolaborasi. Selain itu kita lihat di sekitar kita banyak influencer juga dan artis-artis juga. Artis-artis ya. Itu kita ajak aja kerjasama.
mereka dapat produk kita dapat promosi gratis dari mereka. Nah, misalnya apa payek apa itu ya? Nah, payek contoh. Suruh Ya udah, makan. kita kirimin aja ke influencer, minta untuk di-review dan diposting di Instagram mereka contoh. Itu gitu. cukup ampuh juga kalau untuk target yang anak-anak muda gitu ya. Iya. Cuma kalau untuk targetnya untuk yang agak 40 ke atas, senior. itu berarti target Ganti pemasaran strategi. kita pakainya ke Facebook. Oh, iya. Nanti kalau kita targetnya ke anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, generasi Alpha yang anak-anak masih SMP-an itu, kita lebih ke Instagram Reel dan TikTok. Ya. Nah, mau nggak mau kita harus adaptasi di situ sih. Cuma kalau ibu-ibu agak kesusahan, ya udah kolaborasi aja kayak gitu. Nah, kolaborasi dengan anaknya. Iya. Oh, anaknya, anak tetangga. Itu yang paling low budget loh. Iya kan, yang paling nggak banyak biaya kan gitu, kolaborasi sama putra-putrinya. Kalau ngangkat karyawan kan harus gaji ya Bu ya. Itu ya gaji neng ya bisa dirembuk gitu loh. Kemarin masa pandemi, ya, saya dan teman-teman sempat ngasih layanan gratis juga untuk beberapa UMKM yang mau diurusin Instagramnya juga waktu itu. Karena emang sekarang masih dibuka nggak nih? Sekarang lebih ke foto produk. Kenapa? Foto produk. Oh, foto produk. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tertarik untuk produknya difotokan, saya dan teman-teman bisa memfotokan free. Monggo Ibu, ada yang mau disampaikan? Langsung tunjuk ke. Langsung mau. Pengen masuk bandara soalnya. Iya, soalnya pengen masuk bandara. Nah, seperti itu yang kita pengen itu. Jadi ada kolaborasi kayak Mas Ade menyediakan talentanya, dia bisa motret produk. Karena ternyata motret itu juga gampang-gampang susah ya Mas. Untuk bagaimana memunculkan potensi dari produk itu. Dilihat menarik atau tidak, karena itu juga nanti akan dilihat oleh teman-teman di Sibakul. Kalau fotonya nggak menarik otomatis ya Bu. Boleh diceritakan Bu ke ibu-ibu? Tadi kan free ongkir gitu. Salah satunya ini tema free ongkir gitu. Free ongkir ini kan pasti kita harus ada foto produknya. Saat operasi foto produknya tidak hanya, saya yakin Bapak Ibu ini juga sudah smartphone semua biasanya foto-foto produk, tapi foto produk itu pasti ada strateginya. Nah tadi Mas ini kan sudah disampaikan bagaimana sebetulnya para fotografer ini kan juga bisa membantu foto produk yang menarik tapi juga tidak menipu konsumen gitu. Jangan sampai kita menarik tapi setelah dipesan itu sampai di konsumen akhirnya mengecewakan. Nah ini susah lagi. Satu, foto produk ini juga harus bagaimana kita akan menampilkan produk di dalam ya media kita, bisa Facebook, bisa Twitter, kalau di Sibakul masuk di Market Hub, dan bagaimana foto produk tambah lagi narasi produk. Narasi itu sebetulnya produk ini sekarang ini kadang nggak produknya mungkin tidak begitu dibutuhkan, tapi ada sesuatu yang di situ akhirnya pembeli ini juga tertarik. Kenapa? Oh ini diproduksi oleh ibu-ibu di lingkungan seperti ini, bisa mempekerjakan berapa ibu-ibu sambil ini. Nah ini kan juga ada kesan-kesan bagaimana kita juga ikut punya care terhadap pengentasan pengangguran, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu sekarang kan tren arah ke sana. Jadi tadi disampaikan Pak Harwanto juga bagaimana kita ini sekarang belanja pun kita itu harus melalui online ya. Belanja di pemerintah pun kita beli makan minum ini harus melalui Sibela. Maka kami pun melakukan onboarding namanya pendampingan untuk Bapak Ibu yang siap untuk masuk di dalam laman Sibela, sistem belanja langsung. Nah, produk-produknya harus memang lolos kurasi. Tadi kan ada yang kita belum punya NPWP Bapak Ibu. Jadi itulah fungsinya kita ini kadang tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berat, susah. Tapi bisa nggak kita bergabung jadi satu, Ibu Jarum satu, NPWP-nya nanti mungkin kan kalau ini sudah menjadi salah satu mungkin koperasi karena kami di koperasi, mungkin koperasi yang punya produk, yang punya NPWP hanya koperasinya saja. Saat kita bukan akan melakukan transaksi ya pakai NPWP itu. Tapi ini kan salah satu bagian strategi kita di saat kita ini akan meningkatkan, memasarkan atau memperkenalkan produk-produk bagi ke masyarakat itu seperti itu. Jadi kita pun sekarang seperti tadi sebelum sini saya mohon maaf terlambat itu. Jadi
kami dengan PHRI, kami juga harapannya produk-produk UMKM itu nanti bisa akan masuk di pojok-pojok hotel. Nah, maksudnya ini juga harus produk-produk yang lolos kurasi. Bagaimana sekarang lebih-lebih di PHRI harus CHSE, produknya harus sehat, harus ada legalitasnya, harus kemasannya. Nah ini bagian yang sebetulnya bukan menakut-nakuti, tapi saya yakin ini ada di ibu-ibu ini sudah siap semua, tinggal bagaimana kita tadi komunikasi, oh saya kurang ini, silahkan nanti di Dinas Koperasi ini ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang bisa sewaktu-waktu, kalau enggak nomornya bisa saling tukar, saling kenal, saling mungkin, oh saya seperti ini, saya seperti ini. Nah kami pun kan kita juga bisa mendampingi baik semua. Jadi harus banyak komunikasi seperti Mbak Jito katakan ya. Betul, gitu. Harus aktif. Betul, dan harus kepo. Nah, iya Bu, kepo ya Bu ya. Iya. Jangan ngepoin status orang aja, ngepoin jadi programnya dinas. Justru ibu-ibu itu yang harus datang terus ke pemerintah. Aku pengen ini, aku pengen ini, ada apa itu kita juga setelah harus belajar aktif. tapi dipraktekkan. Oh iya, jadi praktek, jangan sampai belajar terus tapi nggak praktek. Lali nanti Bu. Praktekkan, oh ini sudah meningkat. Oh mungkin tadi tes pasar. Kami juga melakukan tes pasar di tempat destinasi wisata ya. Kami buka di Pameran Semarang. Hari ini kami contoh di Breksi ya. Kita juga ada di Breksi kok tempat wisata, coba kita pasarkan produk-produk bagaimana pasarnya, ada yang masuk, ada yang enggak. Nah ini kita menjadi, kalau enggak laku ya bukan berarti wah ini enggak laku proses ini, ya berarti ganti pasar. belum ini enggak cocok pasar seperti ini, berarti cocok pasar yang lain. Artinya butuh proses untuk itu ya. Seperti arahan Pak Arwanto ya, Pemda ini harus punya strategi dan kreativitas, maka kita harus peluangnya mana ya ini, peluangnya di mana ini. Kami membukakan hub. Kami bukan marketplace, tapi kami hub, jadi bekerja sama dengan berbagai pihak yang harapannya yang memanfaatkan Bapak Ibu semua. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Sarasehan Sibakul dan program Sibakul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Segera naik ke kelas 1, yang sudah kelas 1 naik kelas 2 gitu ya. Matur nuwun, Bu Siwi, Pak Rianto matur nuwun, Mbak Jito, semangat terus Mbak. Pantang menyerah. Nah, Mas Ade ditunggu ibu-ibu habis ini jangan pergi dulu. Foto produk loh. Langsung foto Baik, produk. iya sampai di sini obrolan kita dalam Sarasehan Sibakul, dan mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam ini kita bisa dapat banyak informasi dan nanti sampai rumah bisa dipraktekkan. Setelah yang satu ini ngobrol sama Mas Dimas sama Mas Panca di belakang untuk konsultasi kalau mau gabung di Sibakul seperti apa. Betul. Oke, kita pamit. Kita pamit. Ada saya Adnan Junior dan saya Vira Maya. Mohon undur diri, sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan krimes rawa